Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lagi belajar apa? Lagi belajar kimia. Boleh ikutan gabung kan? Silakan. Coba lihat. Beberapa hari ini mendung, tapi nggak hujan-hujan. Itu bukan mendung, tapi asap. Iya sih, emang bener. Kalian tahu nggak tentang berita terupdate di daerah kita? Nggak tahu apaan sih? Itu loh yang tentang kebakaran hutan dan kabut asapnya. Dan mirisnya, banyak loh sekolah-sekolah yang diliburkan karena kabut asap. Hah? Libur enak dong. Apanya yang enak? Kabut asap kan bawa dampak buruk bagi kesehatan kita. Contohnya saja seperti gangguan pernapasan dan gangguan paru-paru. Ya emang bener sih, asap berdampak negatif bagi kesehatan kita. Asap juga merupakan salah satu senyawa karbon. Tapi pada pembahasan senyawa karbon, ada hal positif yang dapat kita ambil manfaatnya. Misalnya aja pada pembahasan gugus fungsi senyawa karbon. Contohnya haloalkana. Rumus strukturnya seperti ini. Nah, ini merupakan senyawa karbon dari jenis alkana. Karena kemasukan unsur halogen, contohnya saja Cl, maka menjadi haloalkana. Contoh lainnya seperti ini. Ini untuk penamaannya 2-bromo 5,5 kloro heksana. Coba lihat, kenapa namanya nggak 2,2 kloro 5 bromo heksana? Kalian masih ingat nggak golongan 7A? Enggak. Enggak. Golongan 7A itu terdiri dari fluoro, kloro, bromo, iodo, dan astatin. Semakin bawah unsur tersebut, maka semakin rendah urutan kereaktifannya. Karena bromo itu lebih kecil dari kloro, maka kita awali dari yang bromo. Salah satu sifat haloalkana yaitu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa alkana dengan jumlah karbon yang sama. Artinya, pada dasarnya senyawa alkana itu memiliki titik didih yang rendah. Tetapi karena kemasukan unsur halogen tadi, maka titik didihnya menjadi lebih tinggi. Cara pembuatannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bisa dengan cara substitusi alkana, yang kedua bisa dengan reaksi substitusi alkohol, dan yang ketiga bisa dengan reaksi adisi alkena. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat dari obat merah. Obat merah itu mengandung senyawa iodoform. Senyawa iodoform itu merupakan antiseptik pada luka. Makanya, kalau kita tersayat atau tergores, kita selalu memakai obat merah. Oh. Hai. Hai. Ini San pesanan tapainya. Makasih Evi. Iya. Duluan ya. Iya, dadah. Yuk teman-teman kita makan bareng. Boleh? Teman-teman, kira-kira tapai ini apabila difermentasikan dalam waktu lama bisa jadi apa ya? Kalau sepingat saya sih, kalau ada fermentasi terlalu lama bisa dijadikan alkohol. Hah? Masa sih? Nah, alkohol itu kan juga termasuk dalam gugus fungsi senyawa karbon. Kok bisa sih? Gimana caranya? Coba saya pinjam biar saya jelaskan. Di sini saya tuliskan strukturnya CH3, CH2, OH. Alkohol adalah senyawa karbon yang mengikat gugus OH. Nama dari struktur ini adalah etil alkohol. Aturan tata nama ini saya ambil menggunakan cara trivial. Mengapa struktur ini disebut dengan etil alkohol? Karena OH di sini mengikat 2 unsur C, C2, dan OH mengikat 5 unsur H. Dalam aturan hidrokarbon melalui alkil, C2H5 ini adalah etil alkohol atau etanol. Untuk sifat alkohol, teman-teman harus mengetahui salah satunya titik didih dan titik leburnya lebih tinggi daripada alkana dengan suku sama. Untuk cara pembuatan alkohol pun dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya yang pertama
reaksi adisi alkana. Yang kedua, teman-teman bisa juga menggunakan reaksi substitusi alkil halida. Yang ketiga, bisa juga menggunakan reaksi senyawa karbonil. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan reaksi Grignard. Sedangkan untuk kegunaan alkohol, teman-teman harus ingat, alkohol itu tidak untuk diminum, tetapi harus digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari dapat bermanfaat. Contohnya etanol sebagai pelarut, bahan bakar, desinfektan, parfum, bahan zat warna, dan serat sintetis. Itulah teman-teman gugus fungsi dari senyawa alkohol atau etanol. Aduh, Kenapa? ini lo digigit semut. Kok bisa gatal sampai merah gini ya? Coba lihat. Oh, ini karena semut mengandung formaldehid, teman-teman. Nah, kebetulan formaldehid juga masuk ke dalam pembahasan gugus fungsi senyawa karbon, yaitu pada bagian aldehid. Coba sini aku pinjam. Aldehid ini merupakan kelompok senyawa karbon yang kemasukan gugus O pada ujung rantai. Contohnya, senyawa ini dinamakan 4-metil pentanal. Penamaannya yaitu kita dasarkan pada tata nama alkana, yaitu 4 diambil dari urutan rantai 1, 2, 3, 4. Karena pada rantai keempat terdapat cabang CH3 dan sesuai tata nama alkana, cabang CH3 ini dinamakan metil, maka di sini 4 metil. Nah, pentanal ini kita peroleh dari jumlah rantai terpanjang, yaitu ada 5. Dalam tata nama alkana, 5 rantai itu dinamakan pentana. Nah, hal ini didapat dari sistem penamaan IUPAC, yaitu nama aldehid diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan al. Jadilah 4-metil pentanal. Nah, aldehid ini bersifat polar, teman-teman. Nah, untuk pembuatannya, aldehid bisa dibuat dengan cara reaksi oksidasi alkohol primer. Dalam kehidupan sehari-hari, formaldehid mempunyai kegunaan, yaitu sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan bahan baku industri plastik. Begitu, teman-teman. Selain yang kalian bicarakan tadi, ada lagi loh gugus lain dari senyawa karbon. Contohnya asam karboksilat dan ester. Pinjam dulu ya. Rumus umum asam karboksilat adalah, kenapa di sini dilambangkan dengan huruf R? Karena di sini adalah rantai alkil. Dan untuk rumus umum ester adalah hampir sama dengan rumus umum asam karboksilat, tapi yang membedakan hanya di gugus O. Setelah gugus O ada lagi rantai alkil. Kita ambil contoh. CH3, CH2, C, O, OH. Ini dinamakan asam propanoat. Kenapa dinamakan asam propanoat? Kita kembali lagi ke tata nama IUPAC asam karboksilat, bahwa untuk penamaan harus diawali dengan kata asam dan diakhiri dengan kata oat. Karena rantai terpanjangnya adalah propana, jadi sesuai tata nama IUPAC asam karboksilat, jadi namanya asam propanoat. Dan asam karboksilat memiliki 2 sifat, guys. Yang pertama sifat fisik, yang kedua sifat kimia. Sifat fisiknya mudah larut dalam air. Sifat kimianya, asam karboksilat termasuk asam lemah, dan jika direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam. Iya, untuk asam karboksilat bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan oksidasi alkohol primer. Untuk asam karboksilat, contoh asam karboksilat dan kegunaannya dalam sehari-hari, kita ambil contoh asam palmitat. Nah, asam palmitat ini adalah bahan baku pembuatan sabun gitu. Paham nggak? Paham? Iya, paham. Wah, kalian luar biasa. Saya bangga punya teman-teman kayak kalian. Makasih. Ya, sudah lonceng. Saatnya masuk kelas. Lain kali kita bisa belajar lagi kan? Oh iya.